Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dari kelas 3A Teknik Informatika dengan NIM 2441163. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis merupakan integrasi atau gabungan dari beberapa disiplin ilmu seperti geografi. Geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Pusat kajian geografi itu sendiri adalah hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang kedua ada kartografi. Kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan peta. Salah satu contoh penerapan dari kartografi itu adalah pembuatan peta dan globe. Yang kedua ada penginderaan jauh atau remote sensing. Penginderaan jauh adalah ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau fenomena yang sedang dikaji. Contohnya itu adalah satelit cuaca. Dengan menggunakan satelit cuaca, kita bisa mengetahui cuaca yang di suatu tempat tertentu tanpa harus ke tempat tersebut atau daerah tersebut. Misalkan contohnya, saya sedang berada di kota Palopo, namun saya ingin mengetahui cuaca sekarang bagaimana cuaca sekarang di Parepare. Menggunakan satelit cuaca, saya bisa mengetahui bagaimana cuaca di Parepare. Apakah di sana sedang hujan atau panas atau mendung. Selanjutnya ada ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah ini adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut. Ya, kemudian ada geodesi. Geodesi ini cabang ilmu yang berhubungan dengan bumi. Selanjutnya ada fisika. Fisika adalah ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilaku dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Dalam fisika ini kita memerlukan fisika dalam sistem informasi geografis, seperti misalkan kita ingin seperti tadi tentang satelit cuaca. Untuk mengetahui sebuah cuaca daerah tertentu itu kita juga menggunakan tentang rumus-rumus fisika, karena fisika ini tentang mempelajari tentang dasar-dasar dari ilmu-ilmu yang ada di muka bumi seperti cuaca, gaya, gerak, dan apapun itu. Selanjutnya ada statistik. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Nah, di sini kita memerlukan statistik dalam sistem informasi geografis. Nah, statistik ini itu merupakan kumpulan data. Kumpulan data ini kita memerlukan sebuah data untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, informasi untuk mengetahui masalah-masalah yang ada di suatu daerah, seperti misalkan kita membuat sistem informasi geografis tentang mayoritas penduduk di kota Palopo. Mayoritas penduduknya itu bekerja apa, atau daerah-daerah di Palopo itu seperti apa, apakah di daerah ini termasuk pemukiman penduduk atau tempat pendidikan atau tempat industri, ya seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan statistik yang diperoleh dari instansi-instansi yang berkaitan. Selanjutnya ada matematika. Nah, sebelumnya tadi ada ilmu ukur tanah dan fisika, dan juga kartografi. Pasti di situ tadi ada tentang pengukuran. Ya, pastinya kita membutuhkan matematika sebagai perhitungan.
Nah, karena di matematika itu termasuk perhitungan-perhitungan. Selanjutnya ada teknik sipil, lalu ada perencanaan kota. Nah, perencanaan kota dengan teknik sipil ini juga saling berhubungan. Misalkan karena perencanaan kota ini itu merupakan perencanaan tata ruang kota yang mencakup segala aspek kehidupan dalam masyarakat. Nah, untuk perencanaan kota, misalkan di daerah kota Palopo, di mana suatu tempat daerah kota Palopo di mana yang suatu tempat itu pemukiman penduduk atau mungkin belum meratanya pembangunan. Nah, di situ kita bisa membangun mungkin sebuah gedung atau apapun itu. Nah, dalam membuat gedung itu juga kita membutuhkan teknik sipil. Selanjutnya ada informatika. Nah, informatika di sini untuk memprogram semua data-data dan informasi menjadikan sebuah sistem, menjadikan informasi dan data-data itu menjadi sebuah sistem. Selanjutnya, pengertian dari sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi terdiri dari 3 kata, yaitu sistem, informasi, dan geografi. Sistem merupakan sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Informasi adalah semua data dan fakta yang dikelompokkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Yang ketiga ada geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Jadi secara umum dari 3 kata tersebut jika digabungkan bahwa sistem informasi geografi atau GIS itu merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Geografi memiliki 2 aspek, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik terdiri dari geologi, geomorfologi. Nah, geomorfologi ini mempelajari tentang bentuk alam dan proses yang membentuknya. Nah, yang kedua ada meteorologi dan klimatologi. Meteorologi ini ilmu yang mempelajari tentang perkiraan cuaca. Dan klimatologi itu ilmu yang mempelajari tentang iklim. Klimatologi ini ilmu perkiraan cuaca dalam jangka periode panjang atau periode yang lama, yaitu iklim. Yang selanjutnya ada hidrografi dan oceanografi. Hidrografi ini ilmu pemetaan laut dan pesisir, sedangkan oceanografi ini ilmu yang mempelajari tentang samudera atau lautan. Selanjutnya ada astronomi geografi. Astronomi ini mempelajari tentang atau biasa disebut dengan ilmu bintang atau ilmu falak, ilmu yang meneliti tentang benda-benda langit dan fenomena-fenomena yang berada di langit yang berada di luar atmosfer bumi. Selanjutnya ada biologi, biografi, dan geografi. Biografi ini ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati berdasarkan ruang dan waktu. Selanjutnya ada aspek sosial. Aspek sosial terdiri dari sejarah geografi, historis. Sejarah geografi ini ilmu yang mempelajari tentang manusia, fisik, fiksi, dan fakta geografi pada masa lampau. Biasanya ini membahas tentang geografi pada masa lalu dan bagaimana perubahan sebuah wilayah atau tempat berdasarkan waktu. Selanjutnya ada politik geografi. Politik geografi ini pengkajian dari hasil proses politik yang tidak merata secara keruangan dan cara struktur keruangan memengaruhi proses politik. Selanjutnya ada ekonomi geografi. Ilmu yang mempelajari mengenai proses ekonomi, proses kegiatan ekonomi suatu wilayah dan pengaruhnya terhadap wilayah sekitar atau wilayah lainnya. Selanjutnya ada sosiologi geososial.
ilmu ini mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang berdasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Selanjutnya ada antropologi, etnografi. Antropologi dan etnografi. Antropologi ini mempelajari tentang manusia di dalam masyarakat, suku, bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Jadi antropologi ini mempelajari tentang perilaku manusia, suku-sukunya, bangsa dan kebudayaannya. Selanjutnya ada 10 konsep dasar esensial geografi. Konsep yang pertama adalah lokasi. Nah, lokasi itu membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Nah, secara umum lokasi itu terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Konsep yang kedua adalah jarak. Nah, jarak itu adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak ini terbagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak yang ditentukan berdasarkan satuan jarak. Contohnya itu jarak antara kota Palopo dengan Bajo itu sekitar 40 km. Sedangkan jarak relatif itu bisa dinyatakan pada jarak tempuh yang diukur dengan satuan waktu. Jadi jarak relatif ini jarak yang diukur dengan satuan waktu. Contohnya itu jarak Palopo Bajo dengan sepeda motor adalah 1,5 jam atau 2 jam. Jadi dari Palopo ke Bajo itu jika kita menggunakan sepeda motor, waktu perjalanan, waktu tempuhnya itu sekitar 1 jam, 1,5 jam atau 2 jam. Yang konsep yang ketiga adalah keterjangkauan. Konsep ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya itu seperti dari kota Palopo, misalkan kita di kota Palopo, lebih mudah menjangkau kota Parepare daripada Kalimantan, karena jika kita ke Parepare bisa melalui jalur darat, sedangkan jika kita ke Kalimantan kita menggunakan jalur darat dulu, lalu kita menggunakan pesawat atau lewat kapal air. Nah, selanjutnya ada pola. Nah, pola adalah konsep yang mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya itu pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Nah, konsep pola itu ya seperti pada namanya sendiri, berbentuk pola-pola. Nah, jika kita mendapatkan biasa suatu peta, itu berbentuk pola. Selanjutnya konsep morfologi. Konsep ini menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Nah, konsep ini itu biasanya jika kita kadang kita menggunakan Google Maps, ada yang morfologi. Nah, di situ bisa gambarnya bisa jelas menggambarkan bahwa ini adalah gunung, ini adalah daratan tinggi, daratan rendah, atau ini adalah sungai. Nah, kita bisa membedakan mana gunung, mana sungai, mana pemukiman penduduk. Nah, selanjutnya ada konsep aglomerasi, atau konsep ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya itu yang dapat ditemukan pada masyarakat kota adalah kecenderungan pengelompokan pendudukan perkotaan atas dasar tingkat sosial ekonomi, yakni kawasan kategori elit, kawasan menengah. Contoh dari aglomerasi ini itu kadang kita temukan di daerah perkotaan, seperti ada perumahan, ada yang perumahan elit, ada yang daerah kumuh. Itu semua itu dikelompokkan dalam satu, seperti untuk kawasan-kawasan elit berada di sebelah
berada di daerah A, dan sedangkan di daerah B itu merupakan daerah-daerah kumuh seperti itu. Yang selanjutnya, konsep selanjutnya adalah nilai guna. Nilai guna ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Nilai guna ini itu mengacu pada kelebihan kawasan itu sendiri. Misalkan seperti Bali, nilai guna di sana itu seperti Bali itu termasuk tempat yang cocok untuk tempat wisata, atau misalkan di daerah tropis bisa itu bagus untuk menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Konsep selanjutnya itu adalah interaksi interpendensi. Konsep ini berhubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Nah, contohnya misalkan warga kota memerlukan beras dari desa, dan warga desa membutuhkan teknologi dari kota seperti teknologi seperti alat untuk memanen padi. Setelah padi dipanen, setelah padi itu dipanen, dijemur, lalu di pabrik, gabahnya itu di pabrik agar menghasilkan beras. Nah, beras itu dibutuhkan oleh warga di kota. Nah, ini termasuk contoh interaksi interpendensi. Selanjutnya konsep diferensiasi area. Konsep ini menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Contoh, warga yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, warga pegunungan mayoritas bekerja di kebun atau sawah. Nah, diferensiasi area ini itu menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Nah, misalkan jika orang di perkotaan, karena di sana perkotaan, jadi mungkin kebanyakan penduduknya itu bekerja di kantoran. Nah, jika orang yang tinggal di pesisir pantai, mereka mayoritas pekerjaannya itu sebagai nelayan atau tambak garam, dan warga di pegunungan juga karena daerahnya, karena kondisi geografis, karena kondisi geografisnya, maka mayoritas penduduknya juga bekerja sebagai petani yang bekerja di sawah atau bekerja di kebun. Selanjutnya ada konsep keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antara wilayah dengan aspek yang lain, dan itu biasa dilihat dengan pikiran logis. Selanjutnya ada pendekatan geografi. Pendekatan geografi itu terdiri dari 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan keruangan, yang kedua ada pendekatan ekologi, dan ketiga ada pendekatan kompleks wilayah. Yang pertama itu pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan merupakan pendekatan geografi yang mengkaji fenomena geosfer berdasarkan aspek topik, aspek aktivitas manusia, dan aspek region. Nah, contoh dari pendekatan keruangan ini yaitu tentang mengapa di Indonesia, kita mengkaji tentang mengapa Indonesia sering terjadi gempa bumi. Nah, di Indonesia sering terjadi gempa bumi karena wilayah Indonesia merupakan pertemuan antara 3 lempeng besar. Nah, makanya Indonesia sering mengalami gempa bumi. Dan juga di Indonesia banyak gunung berapi. Dan kedua ada pendekatan ekologi. Nah, pendekatan ekologi merupakan pendekatan yang mengkaji fenomena geosfer seperti interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Nah, contoh dari pendekatan ekologi itu saat kita mengkaji tentang banjir. Nah, mengapa banjir itu terjadi? Nah, kita di sini meneliti banjir itu terjadi karena apa? Apakah karena kondisi tanah atau cuaca, atau memang karena aktivitas manusia di sekitar daerah yang terkena banjir. Dan yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah merupakan pendekatan untuk mengkaji bahwa fenomena geografi yang terjadi di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga perbedaan ini membentuk karakteristik wilayah. Lalu ada prinsip dasar geografi.
Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi yaitu distribusi. Distribusi adalah persebaran fenomena geografi. Yang kedua ada interrelasi. Interrelasi adalah pola hubungan atau keterkaitan antar fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Yang ketiga ada deskripsi. Deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. Yang terakhir ada korologi, adalah kondisi suatu wilayah atau perpaduan distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Ada komponen-komponen yang terintegrasi dalam SIG. Yang pertama ada hardware. Hardware atau perangkat keras. SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Perangkat keras SIG terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada menginput data, mengolah data, dan mencetak hasil proses. Yang termasuk dalam input data yaitu mouse, digitizer, scanner. Dan untuk mengolah data yaitu hard disk, prosesor, RAM, VGA card. Yang termasuk output data yaitu plotter, printer, dan screening. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses menyimpan, menganalisa, memvisualisasikan data, baik data spasial maupun non-spasial. Perangkat lunak yang harus terdapat dalam komponen software SIG adalah alat untuk memasukkan dan memanipulasi data SIG. Yang kedua ada database management system atau DBMS. Yang ketiga ada alat untuk menganalisa data-data. Yang keempat ada alat untuk menampilkan data dan hasil analisa. Ketiga ada data. Data merupakan data yang bereferensi ke ruangan dan kebumian yang akan diolah. Nah, pada umumnya ada dua data yang mendukung SIG, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial itu gambar nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Umumnya dipresentasikan berupa grafik, peta, gambar, dan format digital yang disimpan dalam bentuk koordinat X, Y, atau dalam bentuk gambar atau raster yang memiliki nilai tertentu. Dan data non-spasial atau atribut adalah data yang berbentuk tabel, di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada. Yang keempat ada people atau manusia. Manusia merupakan inti elemen dari SIG karena manusia adalah perencana dan pengguna dari SIG. Komponen yang kelima adalah metode. Metode SIG yang baik memiliki keserasian antara rencana, desain yang baik, dan aturan dunia nyata, di mana metode, model, dan implementasi akan berbeda untuk setiap permasalahan. Tahapan kerja SIG. Tahapan kerja SIG yang pertama yaitu tahap masukan atau input. Tahap input terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. Sumber data yang diperoleh itu bersumber dari data penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non-foto, data foto udara, dan citra satelit. Yang kedua ada data teriris atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, data pasien positif COVID, dan data-data yang lain. Data teriris biasa disajikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau hasil perhitungan saja. Selanjutnya ada data peta analog, namun biasanya sudah disajikan dalam bentuk peta digital. Selanjutnya proses pemasukan data. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langsung saja dimasukkan ke dalam aplikasi SIG. Ada dua jenis data yang biasa diinput dalam SIG, yaitu ada data spasial dan data atribut.
Nah, data spasial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Cara memasukkan data spasial ke dalam sistem SIG dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu digital dan scanning. Yang kedua ada data atribut. Data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Data atribut suatu objek dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ada tahap pengolahan. Setelah kita mengumpulkan data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input pada SIG, barulah kita memulai tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data meliputi manipulasi dan menganalisis data seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Selanjutnya tahap terakhir ada tahap keluaran atau output. Tahap output ini menghasilkan peta, tabel atau laporan dan data digital. Ada 4 jenis sumber data SIG. Yang pertama ada data peta analog. Data ini bisa dibilang adalah data jadi. Secara pasti data ini sudah ada dalam bentuk peta dan sudah siap digunakan. Untuk mendukung serta menunjang keperluan SIG lewat komputerisasi, data dari peta kemudian akan dikonversi menjadi data digital. Yang kedua ada penginderaan jauh. Data ini adalah yang paling sering digunakan perihal mencari sumber data SIG. Data penginderaan jauh bisa dalam bentuk citra foto ataupun non-foto. Beberapa kriteria dan proses yang berada perihal pengumpulan data melalui metode ini. Bila sumber data diambil melalui udara, akan diolah lebih dulu dengan metode interpretasi yang kemudian disajikan dengan bentuk peta jadi. Bila sumber diambil dengan citra satelit dan sudah dalam format digital, sumber tersebut bisa langsung digunakan hanya dengan koreksi seadanya. 3. Ada data hasil pengukuran GPS. Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format faktor. Keempat, ada data hasil pengukuran lapangan. Data ini diperoleh dengan cara langsung datang atau terjun ke lapangan. Data lapangan juga biasa disebut dengan data primer. Sebagai contoh, beberapa yang termasuk dalam kategori data lapangan yaitu data sensus penduduk, kesuburan dan keasaman pH tanah, curah hujan, dan suhu. Pada data sensus penduduk ada beberapa komponen yang mencakupnya, yaitu jenis kelamin, komposisi penduduk, dan ekonomi penduduk. Ada analisa data dalam sistem informasi geografis. Pertama ada data yang meliputi jalan, hidrologi, garis pantai, batas admin, bentuk lahan, liputan lahan, penduduk, dan tema-tema yang lain. Menghasilkan sebuah aplikasi sumber daya alam. Aplikasi sumber daya alam ini menghasilkan informasi sumber daya alam seperti untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya mengetahui persebaran minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang-barang tambang, dan juga untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis, dan juga untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan, mengetahui perubahan penggunaan lahan, dan untuk memantau daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. Selanjutnya ada aplikasi lingkungan hidup yang menghasilkan informasi tentang lingkungan hidup. Contohnya yaitu analisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Lalu ada aplikasi tata ruang yang menghasilkan informasi tentang tata ruang. Informasi tata ruang bermanfaat untuk perencanaan suatu wilayah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan menggunakan GIS atau SIG.
SIG juga digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, persebaran penggunaan lahan baik untuk pengembangan permukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, maupun rumah sakit. Seluruhnya juga menggunakan SIG atau GIS. Selanjutnya ada arah pemanfaatan sistem informasi geografi. Pemanfaatan sistem informasi geografi ini itu termasuk itu lokasi. Nah, maksud dari lokasi ini yaitu untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Misalkan kita ingin tahu daerah mana saja yang merupakan daerah pemukiman penduduk, atau mungkin kita ingin menganalisis di mana saja tempat-tempat yang merupakan tempat pelayanan umum seperti rumah sakit atau terminal. Selanjutnya ada kondisi. Kondisi ini untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. Contoh misalkan di sini kita ingin tahu, kita bisa mengetahui dari sistem informasi geografis kondisi sebuah wilayah. Misalkan wilayah ini merupakan wilayah yang rawan banjir, atau mungkin daerah tersebut dekat dengan pantai, maka sering terjadi abrasi atau tsunami, dan juga karena daerah itu dekat dengan gunung berapi, maka terancam gempa dan ancaman-ancaman lainnya. Lalu ada tren untuk melihat tren dari suatu keadaan. Di sini pemanfaatan sistem informasi geografi bisa untuk melihat sebuah tren dari suatu wilayah, maka di situ bisa membantu sebuah wilayah itu dalam perencanaan pembangunan sebuah daerah. Lalu ada pola untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Dengan pemanfaatan sistem informasi geografis, kita bisa mengetahui gejala-gejala daerah-daerah mana saja yang mendapat gejala-gejala bencana alam. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah rencana untuk mencegah terjadinya bencana alam di suatu daerah. Lalu ada pemodelan. Pemodelan dapat digunakan untuk menyimpan kondisi-kondisi tertentu dan mempergunakannya untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang, maupun memperkirakan apa yang ada pada masa lalu. Terakhir ada pengguna sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi ini digunakan untuk menganalisis atau memantau fenomena-fenomena yang terjadi di bumi, seperti pertambangan, transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, hidrologi, geologi, penggunaan lahan, dan sebagainya, seperti perilaku manusia, seperti budaya, adat. Lalu selanjutnya ada badan atau instansi terkait atau lembaga-lembaga yang menggunakan sistem informasi geografi, seperti lembaga pertanian, lembaga perhubungan, badan konservasi, BNPB, atau biasa kita kenal dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPPD, atau Badan Pengelola Pendapatan Daerah, ada ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, BMKG, atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ada Bapeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan militer, kelautan, dan lembaga-lembaga yang lain. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.